saudara-saudara, welcome to church. Selamat hari Minggu. Mari kita mau sama-sama beribadah pada Tuhan. Nah, mungkin di minggu 4 kita beribadah online hari ini. Di tengah pandemik ini mungkin kita masih merasa ragu, merasa gak nyaman ataupun khawatir. Tapi tenang, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama mendekat kepada Tuhan. Saya mau baca, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau baca satu ayat sebagai reminder untuk kita bisa menjalani minggu kita ke depan. Kita mau buka di Roma 8 ayat 38 dan 39. Ayatnya berisi seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Jadi apapun kondisi di luar sana, ingatlah pada ayat yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan selalu ada dalam kita dan kita bait Allah. Jadi kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, walaupun kita tidak ada di gereja secara fisik, tapi kita tetap bisa bergereja dan beribadah pada Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari lagi, satu kesempatan lagi di mana kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Walaupun di luar sana keadaan tidak menentu, dikarenakan ada pandemik di luar sana Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup jalan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang urapi kami semua Tuhan. Biarkan kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan, hadirat yang kami sangat rindukan Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kami memberikan kelepasan Tuhan, kami diberikan kekuatan Tuhan, kami diberikan perlindungan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami sungguh ingin rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja Tuhan. Karena Engkau sungguh layak untuk kami sembah. Kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Beracaralah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari katakan sama-sama, amin. Mari kita menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kita mau katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, saudara-saudara, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lagu dari awal, katakan, tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan Selamanya. melewati kemuliaan demi kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Sekarang saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Bapak, Engkau tahu segala kondisi kami saat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kami. Tuhan memberikan cobaan atau pandemik seperti ini, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kami semua, Tuhan. Karena itu kami berserah hanya untuk Tuhan saja, Tuhan. Terima kasih tiada yang mustahil bagimu. Kuat sembuh, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi
setia sampai Kita mau katakan ini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu Bagiku ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. katakan Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. aku mau Engkau baiklah. Terima kasih Tuhan. karena kau setia. Oh kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai Katakan kini aku percaya haleluya, tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita mau katakan
setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, yang urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Tuhan. Dan kami bukan menjadi hanya pendengar Tuhan, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikanlah hati kami hati murid-murid yang mau diajar Tuhan, supaya kami mau dibentuk dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan himbau kepada kami ya Bapa. Beracaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di rumah Anda masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin gereja sampaikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama, ibadah kita akan dalam bentuk online sampai waktu yang belum ditentukan. Kita masih melihat kondisi COVID ini bagaimana ke depannya. Dan kedua, kita juga berdoa, kita terus berdoa untuk virus ini COVID-19. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk tenaga medis, karena mereka adalah garda-garda terdepan yang untuk menanggulangi virus ini. Kita terus berdoa agar Tuhan berikan mereka hikmat, agar mereka bisa menyelesaikan masalah COVID ini dengan baik. Dan juga kita juga terus mendukung program pemerintah, yaitu adalah untuk stay at home. Kita terus di rumah, tetap di rumah, dan juga kalau kita perlu keluar itu kalau untuk hal-hal yang perlu saja. Dan juga kita harus menjaga jarak, kita juga rajin mencuci tangan agar kita terus bisa menekan pertumbuhan virus ini. Dan juga yang ketiga, tidak lupa kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa agar gereja melalui virus ini gereja semakin kuat dan juga gereja semakin bersatu. Dan juga karena kita tahu gereja itu bukan hanya sekedar gedung fisik saja, tapi gereja itu di mana umat percaya berkumpul dan menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan hadir. Dan juga yang keempat, bagi jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan, kami sudah sediakan nomor rekening di bawah ini. Kiranya jemaat bisa memberikan dengan hati yang penuh sukarela, dan ingat bahwa berapapun persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu sangat bisa membantu untuk kerajaan Tuhan. Demikian pengumuman hari ini, dan sebentar kita akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dena Enggolan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Hari ini kita akan ibadah lagi dalam ibadah online yang kelima. Tema yang akan saya bawa adalah rahasia ilahi di balik penderitaan atau bayar harga. Natsnya diambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, waktu saya melihat judul bayar harga ini, merupakan tema di dalam bulan April, saya melihat bahwa bayar harga itu memiliki pengertian yang sama dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah dampak yang terjadi dari suatu keputusan yang telah diambil. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan itu harus diterima. Memang kata bayar harga tidak ada tertulis secara letterleh dalam Alkitab. Tetapi makna daripada kata bayar harga itu dapat ditemukan seperti nats kita tadi. Demikian juga di dalam Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ayat yang lain juga yang mirip dengan Matius 10 ayat 38 tertulis di dalam Lukas 14 ayat 27. Mari kita lihat Lukas 14 ayatnya yang ke-27.
Dikatakan demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus mengingatkan murid-muridnya atau kita yang sekarang yang hidup saat ini akan konsekuensi di dalam mengikuti Tuhan. Ada dua kata yang penting yang Yesus sampaikan di dalam nas tadi, yaitu pertama, menyangkal diri dan memikul salib. Yesus juga memberikan penjelasan daripada apa arti menyangkal diri dan memikul salib ini. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 28, dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian juga kalau saudara perhatikan di ayat berikutnya, Yesus memberikan penjelasan mengenai seorang raja yang kalau berperang dia harus menghitung berapa pasukannya untuk melawan pasukan yang lebih banyak. Kalau kira-kira tidak sanggup, maka si raja itu mengatakan perlu mengadakan pendamaian atau damai. Nah, dua kata yang sangat penting ini, saudara, perlu kita resapi dan pahami. Yang pertama, menyangkal diri. Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menyangkal diri adalah mengingkari diri, tidak mengakui diri, tidak membenarkan diri. Apa artinya maksudnya? Bahwa pengertian dari menyangkal diri ini adalah kita harus mengakui bahwa semua yang kita peroleh saat ini merupakan kasih karunia atau anugerah Tuhan semata, bukan karena usaha kita atau upaya perbuatan baik kita. Dan itu tertulis di dalam Efesus 2:8, dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu adalah hanya pemberian daripada Allah. Dan kalau kita lihat juga saudara, apa yang kita peroleh saat ini secara materi, atau mungkin anak-anak kita di kuliah di mana yang Tuhan berikan, atau berkat-berkat yang kita terima, itu juga semuanya adalah kasih karunia. Sebab di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan ataupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya bahwa Yesus mengingatkan murid-murid ataupun kita saat ini supaya kita perlu mengingkari diri atau menyangkal diri. Sebab apa? Sebab Yesus ingin supaya otoritas Dia lebih bekerja di dalam diri kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi bergantung kepada Dia lewat Roh Kudus. Nah, menyangkal diri ini bukan perkara yang gampang atau mudah dilakukan. Butuh kerja keras. Kenapa? Karena menyangkut harga diri. Dan ini adalah pertarungan keinginan daging dan keinginan roh. Yang kita tahu ini terus berlangsung sampai hayat hidup kita. Paulus mengingatkan bahwa kita harus dituntun oleh Roh Kudus di dalam Roma 8 itu saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di dalam kehidupannya perlu menyangkal diri. Di zaman teknologi informasi seolah-olah bertolak belakang ya dengan apa yang dimintakan oleh Yesus. Sebab kita tahu di dalam teknologi informasi sekarang orang beramai-ramai untuk menonjolkan diri baik di dalam WA ya, di Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita bisa lihat sekarang muncul pengkhotbah karbitan ya. Sebetulnya kalau motivasinya untuk memberkati orang, saya kira fair, nggak masalah. Tetapi ada yang sekedar untuk aktualisasi diri. Sehingga
Penyangkalan diri itu dianggap kurang favorit di dalam teknologi informasi sekarang. Nah, kalau kita lihat juga di dalam kehidupan sehari-hari, mengapa orang terjadi rumah tangga yang berantakan, perceraian, perselisihan di dalam suatu organisasi, bahkan perpecahan di dalam gereja. Itu karena tidak adanya penyangkalan diri. Kita perlu meneladani daripada tokoh-tokoh yang mencoba dan menghilangkan penyangkalan diri itu. Seperti Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu adalah contoh daripada penyangkalan diri. Yesus yang adalah Allah setara dikatakan, dia rela mengosongkan diri. Ini yang disebut dalam istilah teologi kenosis, pengosongan diri Allah. Dan Rasul Paulus juga, ya, kalau kita lihat nanti di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, saya hanya ingin menyampaikan aja, saudara boleh buka nanti di Alkitab, bagaimana Paulus dan Barnabas waktu itu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus menekankan kembali sunat untuk orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus. Tetapi Barnabas dan Rasul Paulus menolak mentah-mentah. Nah, lalu di dalam Kisah Rasul 16 ayat 3, Paulus malah menyarankan supaya Timotius disunat. Nah, kalau kita lihat kedua ayat ini, saudaraku, seolah-olah Paulus ini adalah seorang yang pelit-pelan, tidak mempunyai prinsip, bahkan kalau istilah yang lebih kasar, munafik. Tahukah saudara-saudara bahwa sikap Paulus ini didasarkan oleh karena apa? Ingin Injil Kristus diberitakan. Ada pepatah mengatakan mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Nah, kalau kita lihat bagaimana Paulus waktu di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1-2 dan Kisah 16 ayat 3, dia rela untuk memiliki prinsip yang mengalah, tetapi untuk kemajuan Injil. Nah, saudaraku, kita akan masuk apa arti memikul salib dari poin yang kedua dari bayar harga. Memikul salib adalah siap menderita. Kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita. Dan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22b dikatakan di situ, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Bahkan Paulus di dalam suratnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat latar belakang daripada nats yang kita baca ini, sungguh menarik. Mengapa Yesus menyampaikan nats di atas, saudaraku? Kita lihat flashback sedikit di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Dikatakan situ, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari
pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan ini ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah saudara, kalau kita menerjemahkan dan menarik suatu kesimpulan, kenapa Yesus menghardik Petrus? Karena Petrus ini memiliki sikap mental yang menginginkan hidup bersama Yesus nyaman dan menjadikan Allah, dalam hal ini Yesus, tempat pelarian dan kebutuhan akan perlindungan. Ada banyak orang Kristen memiliki sikap mental sebagai Petrus, memiliki konsep atau paradigma bahwa dalam keadaan apapun Allah selalu melindungi, membela dan meluputkan mereka. Bahkan mengutip ayat-ayat dalam Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 71 ayat 3 dikatakan Allah adalah benteng, gunung batu dan tempat perlindungan yang teguh. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara-saudaraku, ayat-ayat positif ini tidak selalu dimengerti dengan benar oleh orang percaya atau Kristen. Sehingga apa yang seringkali dipikirkan sebagai iman sebenarnya bukanlah iman, tetapi jiwa manipulatif yang memperalat Tuhan dan menolak tanggung jawab untuk menderita. Yesus di dalam paradigmanya berpikir, karena dia sudah mengikuti bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dalam paradigma Petrus, wah ini dia juru selamat itu. Aku perlu mengikuti Yesus sebab berkat-berkatnya ada selalu. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu berkat Tuhan. Sebab Yesus juga berjanji untuk memberkati setiap orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi itu bukan masalah yang utama. Yesus memberikan tadi di awal nas itu bahwa kita perlu bayar harga, perlu menderita. Untuk apa? Untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih mulia. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, sampai aku mencapai garis akhir, kata Paulus, untuk menunaikan tugas pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepadaku, untuk menjadi saksi pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Nah di sini Paulus sungguh-sungguh mengerti akan bayar harga itu. Dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Suatu contoh teladan dan orang yang memiliki pengertian yang benar dalam mengikuti Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam masa sekarang pandemi COVID-19 ini, maka kelihatanlah orang-orang yang memiliki cara pandang yang positif dan cara pandang yang negatif akan penderitaan yang kita alami ini. Baru-baru ini kita melihat dalam minggu ini bagaimana seorang Bribka Jerry Tumondo, menjabat kepala unit Reskrim atau Reserse Kriminal Polsek Dimembe, Minahasa. Dia melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh mengorbankan dirinya dengan apa? Menguburkan orang yang meninggal akibat COVID-19. Di dalam berita yang viral yang kita dengar itu, sempat mayat tersebut 2 jam terkatung-katung. Tetapi oleh hati Bribka Jerry yang untuk rela menderita,
dia mau menguburkan mayat itu dengan dibantu oleh anak tiri yang meninggal itu, saudaraku. Tetapi di luar dugaan, tindakan yang dilakukan Bribka Jerry Tumondo itu mendapat penghargaan daripada Kapolri, Bapak Idam Aziz. Bapak Kapolri memberikan penghargaan dengan memberikan kesempatan kepada Bribka Jerry untuk mengikuti sekolah inspektur polisi, yaitu sekolah untuk calon perwira, saudaraku. Disinilah kita melihat bahwa ketika kita memberikan hati untuk berkorban, bayar harga, Tuhan tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Demikian juga sikap positif yang kita bisa dapatkan dari berita kapal perang USNS Comfort yang ada di Amerika Serikat terpanggil untuk dijadikan sebagai rumah sakit apung di New York. Kita tahu sekarang di Amerika Serikat juga COVID-19 begitu dahsyatnya, bahkan dikatakan melebihi dari di Wuhan, saudaraku. Nah, di dalam kapal perang itu para tenaga medis yang ada berpangkat letnan dan sebagainya, mereka mengatakan di dalam televisi mereka merasa terpanggil dan terhormat untuk melakukan tugas-tugas itu. Di lain pihak ada orang bersikap negatif. Kita lihat adanya penolakan pemakaman jenazah di Banyumas, ya. Dan ternyata memang ada 3 orang provokator dan setelah ditangkap. Demikian juga di Semarang, karena adanya seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang meninggal. Maka waktu dia dikuburkan, masyarakat di sana sempat menolak, saudaraku. Nah, sikap-sikap yang negatif ini selayaknya itu tidak ada dalam kehidupan kita dalam menanggapi COVID-19 ini. Tetapi kita perlu meniru sikap proaktif dan positif dari 2 contoh tadi, yaitu Bribka Jerry Tumondo dan juga personil kapal perang USNS Comfort. Nah, setelah saya lihat, saudara-saudaraku, ternyata Bribka Jerry Tumondo ini salah satu penatua di gereja yang dimana dia bergereja, saudaraku, di Minahasa. Saya percaya predikat penatua yang disandang oleh Jerry Tumondo itu membuat dia terpanggil, saudaraku, di dalam kehidupannya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Yesus. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, saudara-saudara. Mengapa umat Tuhan mengalami penderitaan? Nah, yang pertama adalah agar bisa menjadi murid Yesus. Mengapa umat Tuhan mengalami penderitaan? Itu adalah agar bisa menjadi murid Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 14 ayat 27 tadi dikatakan, Lukas 14 ayat 27, demikian firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, murid dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 bagian, yaitu matetes dan pupil. Dalam bahasa Inggris, murid adalah disciple. Nah, matetes ini adalah menyangkut proses pembelajaran dari seorang murid untuk dibentuk atau form, sehingga murid tadi mengalami perubahan atau transform. Dan diharapkan murid yang telah mengalami perubahan ini bisa juga untuk memuridkan orang lain atau membentuk orang lain. Itu dari kata matetes. Tetapi ada juga dengan pupil, yang kedua-duanya ini bersama untuk menyumbangkan arti sebuah murid. Pupil menjelaskan relasi atau ikatan atau persekutuan antara guru dan murid. Kita tahu dulu zaman Yesus, pelayanan mereka adalah dengan berjalan kaki, bukan seperti yang sekarang. Orang naik mobil,
naik pesawat untuk melayani. Tetapi zaman dulu, zaman Yesus, mereka berjalan kaki berkilo-kilo. Bahkan siang-siang kita tahu di sana begitu terik matahari dan malamnya agak dingin. Tetapi ada ikatan batin antara guru dan murid. Maka mereka boleh dikatakan menjadi seorang murid Yesus yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Billy Graham berkata, to receive Jesus cost nothing. Artinya ketika orang menerima Yesus gak ada keluar biaya apa-apa. Tetapi ketika memasuki to follow Jesus, Billy Graham berkata cost something. Artinya ada pengeluaran atau biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi begitu masuk di dalam melayani Tuhan atau to serve Jesus, cost everything. Artinya kita harus berkorban di dalam segala hal. Baik waktu kita, pikiran kita, kehendak kita, materi kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita. Itulah yang diinginkan Tuhan dari saudara dan saya. Dan sehingga sungguh rahasia Allah kenapa kita harus menderita adalah supaya kita menjadi seorang murid yang bisa dibentuk, yang mengalami perubahan dan juga menjadi berkat untuk orang lain, saudaraku. Itu dia. Nah, poin yang kedua adalah mengapa setiap umat Tuhan mengalami penderitaan adalah agar berbuah banyak. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Rahasia ilahi kenapa umat Tuhan harus mengalami penderitaan adalah agar berbuah banyak. Dulu memang teknologi tidak secanggih sekarang. Artinya setiap tanaman itu harus masuk dulu ke dalam tanah. Tetapi sekarang dengan zaman teknologi yang makin canggih, kita tahu tanaman, tumbuhan dapat bertumbuh tanpa ada unsur tanah. Ya. Maka model atau metode tanaman itu disebutlah namanya tanaman hidroponik. Hidro, air. Artinya bahwa tanaman itu bisa tumbuh dan menghasilkan buahnya hanya dengan menggunakan air dan cahaya. Sebagai contoh misalnya selada, tomat, timun, bayam. Itu bisa bertumbuh dan menghasilkan dengan mengandalkan air dan cahaya. Tetapi lobak sebaliknya, dia tidak memerlukan cahaya karena dia perlu suhu atau temperatur yang dingin. Dan lobak dapat tumbuh dalam 3 sampai 7 hari, saudaraku. Nah, ada lagi metode yang lain yang disebut namanya tabu lampot. Metode budidaya tanaman buah di dalam pot. Itu namanya metode tabu lampot. Nah, jadi saudaraku, jangan kita bayangkan dengan yang sekarang. Artinya pada saat dulu zaman Yesus bahwa biji itu harus mati masuk ke dalam tanah supaya dia bisa bertumbuh. Apa maksudnya saudaraku? Bahwa tanpa kita mengalami kematian atau salib atau penderitaan, maka tidak akan ada buah, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita lihat gereja Tuhan berkembang sekarang di seluruh dunia ini, itu karena ada penderitaan yang dialami oleh Yesus dan juga para rasul, bapak-bapak gereja kita terdahulu. Mereka berkorban, mengorbankan dirinya, saudara-saudaraku. Demi apa? Supaya menghasilkan banyak buah. Dan kita, gereja-gereja yang ada sekarang adalah buah dari penderitaan mereka. Jadi mari kita renungkan, kalau gereja dihalang-halangi, tidak diberi izin,
pendirian gereja atau ditutup, percayalah di balik itu ada rencana Tuhan bahwa akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Katakan amin, saudaraku. Nah, poin yang ketiga, saudaraku, rahasia ilahi di balik penderitaan atau mengapa umat Tuhan harus menderita adalah agar, pertama, berkenan kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita, saudara-saudara? Allah. Jadi ketika saudara dan saya melakukan tugas yang diamankan oleh Tuhan dengan mengalami beberapa pencobaan atau penderitaan, ingatlah itu, supaya saudara dan saya berkenan kepada komandan kita, yaitu Yesus yang agung. Yang kedua adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 25, Matius 16 ayat 25, apa dikatakan di situ? Sambungan dari nas yang kita baca tadi, bahwa karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian juga di dalam Matius 19 ayat 29. Yesus berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, baik laki-laki atau perempuan, bapaknya atau ibunya, anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Rahasia ilahi yang kedua, saudaraku, ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, lihat dan imani apa yang katakan Yesus. Kita akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Apa maksudnya, saudaraku? Kata 100 menunjukkan angka kesempurnaan. Bukankah kalau kita dulu di dalam belajar nilai 100, kan begitu ya? Nah, saya mengambil kesimpulannya itu bukan secara nominal, tetapi ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya di bumi ini, bahwa Tuhan akan mencukupi kehidupan saudara dan saya ketika kita mau melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah amanatkan. Dan yang terlebih lagi, hidup kekal, saudaraku. Saya akan membuat suatu ilustrasi ya di dalam acara Kick Andy tanggal 12 April yang lalu, acara talk show Kick Andy yang berjudul Dokter-Dokter Pahlawanku. Seorang dokter bernama Dr. Lousia Langi. Dokter ini adalah dokter, disebut dokter spesialis bencana. Ya, dia adalah ahli gizi masyarakat, lulusan dari Fakultas Kedokteran UKI Jakarta. Nah, kenapa disebutkan dokter spesialis bencana? Karena setiap ada bencana, beliau hadir. Aneh ya, biasanya kalau ada bencana malah orang lari. Tetapi dia kebalik, ketika ada bencana, dia hadir. Nah, waktu di dalam wawancara itu, Andi Noya mewawancara dia bahwa dia telah melayani di Atambua, di Aceh tsunami, ya, lalu di Yogyakarta dan di Nepal. Nah, saudaraku, di Atambua waktu itu dikatakan ada 125.000 pengungsi, ya. Itu ada konflik Timur Leste, ya, Timur-Timur tahun 1999, dan dikatakan dalam wawancara itu dia harus mengusahakan memberikan susu untuk anak-anak sebanyak 1.500 orang. Dan dia tinggal di sana 2 minggu lebih, dan 3 hari sempat menginap di tenda, yang dari tenda itu dia mendengar suara-suara peluru berlalu lalang, saudaraku.
ada nyawa taruhannya. Waktu di Aceh juga, ya, dia harus membangun 28 lokasi pengungsian bersama suami yang juga berprofesi dokter. Nah, yang saya sangat kagum dengan Dr. Loisa Langi ini adalah waktu Andi Noah yang mengatakan, mengapa Anda melakukan ini semuanya? Nanti saudara bisa buka nanti ya di YouTube mengenai talkshow tadi. Dr. Loisa Langi ini mengatakan begini, bahwa saya ingin melakukan hal ini yang bernilai kekekalan. Waktu saya mendengarkan ini, saya aminkan itu saudaraku. Mengingatkan saudara dan saya bahwa kita perlu melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan, yang bermanfaat bagi orang. Suatu contoh yang teladan bagi kita saat ini saudaraku, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita digugah untuk memperhatikan sesama saudaraku. Mari kita mengaminkan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami dan saya alami, ada rahasia ilahi yang Tuhan mau saudara terlibat di dalamnya. Dan poin yang ketiga saudaraku, mengapa kita atau umat Tuhan harus menderita adalah supaya dihormati atau dimuliakan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 12 ayat 16b dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Satu lagi ayat Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 begini firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rahasia ilahi yang ketiga saudaraku, bahwa ketika saudara dan saya menderita di dalam tugas pelayanan yang Tuhan amanatkan, resapilah bahwa di akhir hidup saudara dan saya, Tuhan menghormati dan memuliakan saudara dan saya. Coba bayangkan suatu saat kita akan kembali dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini. Bukan masalah berapa banyak orang yang mengantarkan saudara ke liang kubur, tetapi berapa banyak malaikat yang menyambut saudara nanti saudaraku. Itu yang lebih penting. Kita bisa lihat bagaimana Stefanus waktu dirajam dalam Kisah Para Rasul. Sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, Stefanus melihat surga terbuka saudaraku. Stefanus disambut oleh malaikat di surga dan Tuhan saudaraku. Betapa mulianya kematian Stefanus. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita berpikir positif dengan bencana yang terjadi, pandemi COVID-19 ini saudaraku. Kita percaya di balik ini semuanya ada rencana yang indah, yang memang sampai sekarang kita belum tahu. Tetapi iman kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita selalu percaya bahwa di balik ini semuanya selalu ada rencana yang indah bagi saudara dan saya. Itulah rahasia daripada di balik bayar harga atau penderitaan daripada yang kita bahas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara dan saya lewat ibadah online ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, pelayanan mimbar online ini boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa
yang digetarkan atau digerakkan oleh Roh Kudus lewat pemberitaan ini. Hamba terbatas untuk menyampaikannya, tetapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam untuk setiap pribadi yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari kita terima doa berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.